Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya mau membuat satu rumusan sepanjang trading saya bermula daripada tarik deposit, yaitu pada hari berapa nih ya? 12 Mei 2021 saya telah membuat satu deposit yaitu bernilai 25 USD, dan kalau kita tengok hasil dia, saya telah mencapai sehingga 100 USD. Oke, teknik yang saya guna pakai, kalau kita tengok di chat, saya yakin semua trader pasti akan tahu yang indikator di dalam chart yang saya guna pakai ini adalah indikator BBMA. So, macam mana saya boleh hasilkan profit sehingga dalam masa 2 hari boleh mencapai 100 USD. Oke, macamnya saya mempunyai SOP tersendiri dalam membuat analisis trading, dan SOP yang saya buat itu tidak lari daripada kaidah multi time frame. Cuma apa yang saya guna pakai adalah hasil daripada pemahaman sepanjang saya berkecimpung di dalam forex. Oke. Kalau kita tengok, saya buat hari ini sajalah, sebab yang kemarin tuh dia punya sejarah trading tuh boleh dikatakan ada pahit manis. Sama lah juga pada tadi hari ini, yaitu sebelum masuknya 14 Mei ini, ada juga pahit manis dia di dalam trading. Macam mana bentuk pahit manis dia itu ialah apabila sepanjang kita trade tuh tidak 100% kita mendapat profit yang konsisten, bukan profit konsisten. Setiap kali kita trade itu pasti akan berlaku floating, kerugian. Namun itulah lumrah di dalam trading. Tapi jika kita berpegang kepada SOP yang kita sudah faham, kita pelajari, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. So, kalau kita tengok dia punya sejarah untuk hari ini saja, kita tengok ada profit, walaupun yang ini nih saya 0.01 nih, sebab saya tahu yang ini sudah tidak valid, cuma saya mencari di mana tempat stop loss atau cut loss yang terbaik walaupun menghadapi kerugian yang sedemikianlah untuk USD CHF. Kemudian ada lagi CAD CHF. CAD CHF ini saja, kalau kita tengok untuk CAD CHF saja, secara keseluruhannya saya telah menghasilkan profit sehingga 15 USD. Walaupun hasil trading yang tidak seberapa begini, tidak mencapai 10 pips, namun saya menggunakan kaidah entry berlayer. Jadi target saya sebenarnya 10 pips saja, tapi kalau sudah campur macam begini, kita hitung sudah mencapai 150 pips. Nilai untuk entry 0.01 untuk mencapai 15 USD itu perlu perlu macam mana kita macam 0.01 dia perlu bergerak sehingga 150 pips.
ini P CHF. Kemudian kita tengok USD CHF, tadi saya ada entry USD CHF ini apabila SOP itulah tidak sehaluan, maka tidak mengikuti SOP yang telah saya aplikasikan di dalam trading, maka inilah yang akan terjadi. So dia telah floating, kalau tidak silap tadi dia tidak silap dia hampir 30 pips, cuma saya mencari satu poin yang sesuai untuk kita cut loss lah. Namun kenapa yang ini saya cut loss, sebab saya mau mengurangkan jumlah layer yang berlaku, dan ada confirmation yang berlaku yang price itu akan naik, namun akhirnya ia akan turun, namun akhirnya akan naik, namun akhirnya price tidak sehaluan dan menyentuh stop loss. Oke. Kemudian GBP/NZD pun saya mengalami kerugian ini. Lepas itu GBP/JPY. Oke, GBP/JPY. Kalau nanti saya akan rumuskan GBP/JPY ini, kalau ikut betul GBP/JPY ini keseluruhan itu adalah profit, namun apabila saya telah melakukan entry yang terlalu banyak dan price naik terlalu tinggi, itu yang menyebabkan rasa confidence saya itu berkurang. Dan apabila keseluruhan entry GBP/JPY ini menjadi profit, saya cut profit untuk ke semua. Oke, ini GBP/JPY ini saya akan rumuskan nanti. Kemudian kita tengok Euro/JPY. Euro/JPY ini tengok Euro/JPY ini saya mengalami kerugian. Kalau kita tengok lebih daripada 10 pip, dan di atas saya counter sell, dan akhirnya jumlah kerugian itu berkurang sehingga 3.61 USD. Oke, AUD/USD macam mana pula? AUD/USD untuk hari ini ada kerugi $1. Lagi USD CHF, GBP CAD, GBP/NZD, CAD CHF. Inilah yang paling banyak tadi, CAD CHF. So sekarang kita tengok Euro/JPY ya. GBP/JPY tadi macam mana yang ini. Kalau saya bertahan, saya akan dapat profit, cuma hilang rasa confident. Kita coba buat analisa balik. GBP/JPY. Oke. Sebenarnya dia berlaku di sini. Dia berlaku di sini. Saya melihat di sini ada candle momentum. Sebenarnya EO nih saya tidak guna pakai ya, sebab saya hanya fokus kepada main chart punya indikator saja. Tapi yang membuatkan saya meletakkan awesome oscillator di bawah, sebab saya mau mengecilkan ruangan chart utama itu. Tapi tidak apa, saya mau jelaskan macam mana saya membuat entry untuk GBP/JPY. Tadi saya melihat adanya momentum. Ini ya, momentum. Kemudian saya menunggu price naik ke kawasan MA5 MA10 high. Oke.
pada mulanya saya melihat ada satu candle yang nih. Candle ini dia telah mengaktifkan re-entry, dan inilah yang menyebabkan saya overconfident sehingga membuat entry terlebih awal. Rupa-rupanya price naik dan naik lagi sebelum membuat rejection atau mematikan pergerakan bullish ini. Dan kalau kita tengok di kawasan re-entry ini, kita turun ke M15. Ini yang sebenarnya kalau kita tengok di H1, ini yang sebenarnya membuatkan saya untuk entry terlalu awal. Kita coba tengok di M15. Apa yang saya nampak ialah sebenarnya di sini telah berlakunya arah kuku buy, dan pada masa yang sama ada EMA 50 di atas, kemudian price turun dan naik. Di sinilah sebenarnya saya membuat entry sell banyak bertimbun-timbun di sini. Oke. Dan price turun ke bawah. Satu lagi sebab kenapa saya entry tadi, untuk arah kuku nih, price telah sudah memberikan re-entry di sini. Ini re-entry dia, dan dia naik close di sini, tiba-tiba price turun ke bawah. Kalau kita akan nampak apa yang akan berlaku di sini nanti di time frame yang lagi kecil. Kita akan nampak apa yang berlaku sini. Kenapa saya entry awal? Oke. Kita coba masuk. Di sini apa yang saya nampak sebenarnya, price telah membuat momentum. Selepas berlakunya tadi candle membuat arah kuku dan naik membuat arah kuku tadi dikukuhkan lagi dengan momentum, kemudian turun membuat re-entry dan naik. Oke, selepas dia naik, saya menganggap bahwa perjalanan untuk CSEQ punya re-entry itu telah tak habis setelah berlakunya candle bearish ini. Candle bearish ini telah mematikan pergerakan menaik ini, pergerakan bullish ini, dan candle ini telah mematikan candle bearish ini. Jadi saya perhatikan betul-betul price turun sehingga ke bawah. Dia membuat arah kuku sell, kemudian belum memberi re-entry. Berlanjutan menjadi momentum. Dan momentum ini saya menganggap ini momentum adalah sebelum ia menjadi ekstrim. Oke. Kemudian apabila dia turun membentuk momentum, dan saya menunggu ia naik di kawasan ini tanpa menunggu candle ini close terlebih dahulu. Jadi saya entry di sini. Selepas melakukan entry di sini, tiba-tiba price naik tinggi. Oke, price naik tinggi. Kenapa saya masih hold? Kenapa saya masih bertahan? Sebab di kawasan kotak ini adalah kawasan re-entry untuk time frame H1 tadi. Masih lagi kawasan re-entry untuk time frame H1. Jadi setelah saya bertahan price sehingga ke atas, di sini sudah wujud rasa gemetar. Oke, ada rasa gemetar karena price telah membentuk satu momentum.
tapi saya masih bertahan yakin dengan SOP yang saya pegang, sehingga munculnya candle reverse ini. Candle inilah sebenarnya candle yang mematikan pergerakan. So setelah muncul candle reverse ini candle reverse, barulah saya beralih ke time frame M5 menit. Oke. Di sini kalau kita perhatikan betul-betul, disinilah barulah wujud satu confluence yang biasanya saya guna pakai untuk membuat entry-entry berdasarkan confluence yang saya nampak untuk counter entry sell yang saya buat di kawasan sini tadi, Oke. Jadi kalau kita perhatikan, saya buang kotak ini. Kalau kita perhatikan di kawasan sini, apa yang saya nampak, di sini ada, saya tanda dulu ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Kenapa saya tandakan kenapa saya tandakan rectangle di kawasan tersebut? Sebab itulah confluence yang berlaku sebenarnya. Di sini adanya engulfing sell. Bearish engulfing ataupun masih lagi dalam kategori engulfing. Kemudian ini adalah CB1 ya. CB1 dan price CB1 itu telah dipecahkan oleh sebatang candle bearish ini. Jadi apabila berlakunya candle itu, barulah saya mengukur menggunakan Fibo. Fibo yang saya guna pakai ialah Fibo standard saja, tidak ada kelebihan apapun macam itu. Dan apabila wujudnya engulfing ini, saya ada candle yang ini naik ke atas dan saya entry sell 1, kemudian wujud arah kuku sell, saya entry 2, masuk ke re-entry sell, entry ketiga, dan disinilah saya entry yang seterusnya. Target TP saya sampai ke 423. Sebab itulah hasil profit dia macam begini. Macam begini untuk GBP JPY. Tapi hasil keseluruhan sehingga ke hari ini telah mencapai 100 USD. So itu sahaja yang saya boleh kongsikan. Saya harap rekan-rekan di luar sana, kalau Anda semua teknik apapun yang Anda gunakan sebenarnya tidak bermasalah selagi teknik itu memberi Anda pulangan hasil profit yang konsisten. Dan saya yakini memang semua teknik itu tidaklah sempurna, cuma apa yang kita paham sebenarnya itulah yang akan memberikan keyakinan kepada kita. Jadi itu saja yang saya boleh kongsikan, dan saya harap rekan-rekan trader di luar sana
dapat menimba sedikit ilmu dengan apa yang saya kongsikan itu tadi. So target seterusnya ialah dengan jumlah 100 USD ini saya coba target sehingga 200 USD dulu. Selepas 200 USD ke 300 USD, selepas 300 USD ke seterusnya dan seterusnya gitu. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.